Shalom. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Irwin. Saya dari Penggembalaan Umum Family. Saya punya ini di depan ini adalah istri saya. Saya punya 3 anak yang di rumah. Hari-hari ini ketika topik ini dibagikan, ketika ngomong tentang from zero to hero, dari 0 sampai menjadi hero, itu benar-benar suatu hal yang pasti tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia belaka. Harus ada Tuhan di sana. Amin. From zero to hero itu enggak gampang. Enggak gampang. Kita punya banyak keterbatasan untuk melakukan itu. Tapi apa yang kita alami sekarang ini sebagai AOG, saya ingat saya pernah duduk di tempat saudara-saudari semua, itu sekitar mungkin 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu saya juga duduk sebagai AOG juga di Surabaya. Ketika saya apa yang kita alami ini, prosesnya itu, saya berjalan, itu enggak boleh kita itu tiba-tiba menjadi lemah. AOG ini harus kuat. Karena apa? AOG ini harus, dari AOG ini, benar-benar yang melawan arus. Di kondisi zaman yang sudah enggak karuan, orang sudah ngomong tentang pengharapannya lemah. Kalau kita lihat berita, orang lebih banyak orang yang gampang untuk bunuh diri, contohnya kayak gitu. Anak-anak muda yang lemah, yang tidak punya daya juang. Kita harus jadi AOG yang berbeda. Ketika ini sekarang kita masih ada di dunianya pelajar, di dunianya mungkin mahasiswa tempat ini. Ketika kita masuk untuk di area yang lebih jauh, ngomong tentang di marketplace, itu lebih galak, lebih jahat dari apa yang kita bayangkan. Orang bisa sikut kanan kiri sikut hanya untuk sebuah jabatan. Gimana kita sebagai anak Tuhan yang kita bisa bertahan di daerah itu? Kita harus belajar untuk ngomong tentang from zero to hero. Benar-benar ketika kita menang sampai di pucuk itu, kita begitu gampangnya untuk memberitakan firman Tuhan lagi. Kita harus tahu timing, waktu, pergunakan apa yang ada sekarang. Bersyukur kalau kita masih bisa sekolah, bersyukur ketika kita masih bisa kuliah. Ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, kita percaya Tuhan mengerjakan segala sesuatunya itu enggak kebetulan dalam hidup kita. Percaya ketika kita sedang dalam hal yang kecil ini, kita melakukan hal yang kecil, Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar di dalam hidupan kita. Kalau jadi pelajar, belajar yang giat. Usahakan benar-benar yang the best. Kalau orang lain nyontek, saya enggak nyontek. Kalau jadi mahasiswa benar-benar yang excellent di sana. Benar-benar kalau kita sambil bekerjalah semaksimal mungkin. Sampai orang melihat, oh iya, kita sedang ada. Aku punya Tuhan yang besar ada di depanku untuk aku berjalan membawa kemenangan. Amin. Hal-hal yang perlu kita persiapkan. Hal-hal yang perlu kita persiapkan yang pertama, untuk menjadi zero to hero, yang pertama adalah memulai dari hal yang kecil. Memulai dari hal yang kecil. Itu bukan berarti hal yang kecil apa ya Tuhan? Semuanya itu berasal dari apa yang kita punya. Apa yang kita pegang, itu dari hal yang kecil. Little step is important. Kita enggak akan pernah sampai suatu hal yang besar ketika kita tidak pernah mulai satu langkah kecil pertama. Tidak ada langkah besar kalau tidak dimulai dengan langkah yang kecil. Memulai dari yang kecil. Kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28. Kita belajar dari Daud.
Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor di padang gurun?" Daud mulai pelayanannya dengan 2-3 ekor kambing domba. Dia mulai dengan apa yang kecil, yang Tuhan taruh kasih dalam kehidupan Daud. Daud pelihara, Daud kasih makan, Daud dia mungkin sambil bawa kambing dombanya, cari padang rumput yang hijau. Dia belajar untuk itu. Memulai dengan hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Pasti ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Contohnya mungkin sekolah kita, pelajaran kita, atau apapun mahasiswa ketika kita mahasiswa, mungkin di sini ada yang ketua senat atau apa, itu mulai dari apa hal-hal yang ada di genggaman kita, mulailah dari situ, jadikan besar di situ. Amin. Yang kedua ngomong tentang apa? Setia dalam proses. Di 1 Samuel 17 ayat 34, kita loncat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Kita tahu bahwa ketika jangan pernah berpikir bahwa oh iya, aku hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Di situ Tuhan tidak pernah berperkara dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Daud. Dia berusaha untuk mengembangkan talentanya. Dia menjaga, dia bertanggung jawab dengan 2-3 ekor kambing domba itu. Dia hajar harimau, dia hajar singa, dia hajar beruang. Tujuannya apa? Dia melakukan tanggung jawabnya itu. Mulai dari hal yang kecil itu. Dia belajar untuk melakukan hal-hal yang orang lihat itu sepele, tapi itu dampaknya besar. Kalau kita lihat di akhirnya, dia bisa mengalahkan Goliat, yang orang Israel satu pun tidak ada yang berani. Kita tidak tahu nanti ke depannya Goliat apa yang di dalam kehidupan kita. Tetapi mulai dari hal yang kecil itu, pastikan bahwa kita melakukan dengan segala sesuatu yang maksimal, bertanggung jawab dengan hal yang itu. Kalau dulu misalkan saya kuliah, dulu ketika saya belum jadi bagian dari AOG, boleh ditanya ini saya pacaran, saya bisa pulang jam 4 pagi, jam 3 pagi. Saya malam itu cuman berangkat sekolah, kuliah, pulang, jalan-jalan, main itu, kumpul sama teman, besok pulang pagi lagi. Hari-hari cuma melakukan itu aja. Tapi ketika ada hal yang saya mulai, oh iya, saya digembalakan di AOG, ketika ngomong tentang, oh iya, saya punya tanggung jawab yang harus saya pegang. Ada hal kecil yang harus saya pegang untuk saya berjalan. Saya mulai mengurangi hal-hal yang enggak baik. Teman-teman saya akhirnya saya punya temenan ya cuman sebagian besar anggota CG aja. Kayak gitu. Ada hal yang maksudnya ketika kita ngomong tentang setia dalam proses, ada pengorbanan yang harus dibayar. Ada hal yang mungkin jadi tanggung jawab yang harus kita kikis. Oh ya ini bukan bagian dari hidup aku harus meninggalkan ini. Anak muda notabene apalagi sekarang itu banyak TikTok, banyak apa. Saya melihat saya punya anak yang mungkin umurnya 10 tahun sama 8 tahun. Dia nonton TikTok. Di situ TikToknya itu anak cowok yang lembeng, yang nari-nari, yang dance, yang maksudnya bukan karakter yang maksudnya orang yang kuat, enggak.
Saya sering amuki dia, enggak boleh. Anak cowok itu harusnya ya kuat. Kita itu kita generasi yang berbeda. Anak-anak kita dan generasi yang ada ini generasi yang berbeda. Kita harus melawan arus itu. Setia dalam prosesnya kita, bertanggung jawab. Apa yang harus kita buang. Ketika kita melakukan itu ada pengalaman gak kebetulan, pasti gak kebetulan. Ada hal yang mungkin harus kita fighting, harus kita kita struggle di dalamnya. Lakukan itu. Kita harus benar-benar kalau AOG harus ngomong benar-benar, oh ya aku ini kuat. Kita nggak akan bakal tahu ketika posisi nanti ketika di sana tiba-tiba kita di bawah. Kita sudah enggak punya orang tua misalkan itu nanti. Kita di bawah, kita bahkan untuk biaya hidup kita aja kita harus struggle di dalamnya. Kita ada dua pilihan, tetap berjuang di situ ataukah kita harus selesai dengan perjuangan kita. Banyak orang akhir-akhir ini kalau kita lihat cuman harga masalah sepele aja dia bisa bunuh diri. AOG jadi kuat, jangan sampai dunia yang mendikte hidup kita dan kita akhirnya menjadi kalah dalam perjuangan kita. Amin. Setia dalam proses. Yang ketiga, ngomong tentang ngomong tentang setia dalam proses. Proses itu dinikmati dan tunggu timing yang tepat. Nikmati aja. Kalau sudah sekolah, nikmati. Belajar. Cari peluang. Kembangkan diri kita, kapasitas. Kalau saya coba bentar cari lagunya bentar ya. Kalau ada lagunya, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Hari ini ketika kita ada proses, kita itu sedang melebarkan tenda kita. Kita enggak tahu kapan nanti kita ada terobosan di sana, kita enggak tahu. Pancangkan benar-benar kokoh patok kita, sampai Tuhan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Benar-benar hari ini ketika kita proses itu kita sedang melebarkan tenda kita. Apa yang kita miliki, talenta, belajar di situ. Benar-benar pancangkan semua. Apapun yang terjadi, kita sedang memancangkan kokoh patok-patok kita. Kalau misalkan ada beasiswa, saya dapat beasiswa waktu kuliah, cari kesempatan ke sana, kejar di sana, cari setiap kesempatan. Hari-hari ini tuh kita ngomong tentang kronos, waktu-waktunya kronosnya Tuhan. Kronos itu kegiatan yang kita alami hari-hari ini. Sambil kita kronos itu ngomong tentang kita persiapkan proses kita siapkan kapasitas kita, sambil kita nunggu kairosnya Tuhan. Kairosnya Tuhan itu ngomong tentang apa? Koneksi ilahi dan kesempatan. Hari ini saya punya anggota CG, dia hari-hari ini di kronosnya Tuhan dia tuh sungguh-sungguh dia mempersiapkan dirinya, dia berdoa, dia seorang CGL apa segala macam. Tapi ketika ada kairosnya Tuhan, tiba-tiba ada perusahaan temannya, jalankan usahaku, ini sudah jalan semua. Itu dia ngomong, ini koneksi ilahinya Tuhan. Hari-hari ini kita jalan dengan kronosnya, perbesar kapasitas kita setia dalam proses kita, sampai di kairosnya Tuhan, kita ketemu dengan koneksi ilahi, kita ketemu dengan kesempatan yang ada. Amin. Yang ketiga, melatih diri sendiri. Di 1 Samuel ayat yang 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya.
yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikian ia mendekati orang Filistin itu. Kenapa kok Daud pilih batu licin? Ngomong tentang batu licin itu, bayangkan kalau batunya itu tajam-tajam, dia pakai slingshotnya itu kain itu, dia lempar. Kalau batunya tajam-tajam, dia akurasinya berbeda, kecepatannya berbeda. Dia harus ngambil batu-batu licin itu. Nah, batu-batu licin itu dia harus menyelam di kedalaman 5-6 meter untuk dapat batu-batu licin. Kalau kita pergi ke air terjun di bagian yang dangkal selutut gitu ya, kita pasti kalau nggak pakai alas kaki itu sakit, karena batunya tajam-tajam. Coba kalian menyelam lebih dalam, batunya akan didapati lebih licin-licin, lebih bulat-bulat. Nah, yang kita pelajari apa? Ketika ngomong tentang batu licin, kita melatih diri sendiri. Nggak gampang untuk kita menyelam sampai 5-6 meter. Kita harus belajar, kita harus melatih diri kita. Nah, melatih diri kita ini, ngomong tentang batu licin itu ngomong tentang ada gesekan. Ada gesekan di sana. Nah, ketika gesekan itu, kita sebagai anak AOG tidak boleh menjadi orang yang self-center. Gesekan tidak akan pernah terjadi ketika Anda hidup untuk diri sendiri, melakukan untuk diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri. Kalian tidak akan pernah mengalami gesekan. Dan ketika kalian hidup untuk diri sendiri, apapun untuk diri sendiri, percayalah, kalian tidak akan siap untuk ketika kalian di launching, oh kalian sudah wisuda, euforianya luar biasa. Tapi sedangkan ketika kita di wisuda, kita itu sedang ngomong tentang welcome to the jungle. Benar-benar dunia yang berbeda, benar-benar hal yang berbeda. Manusia tidak mungkin kelihatannya baik tapi bisa memakan kita. Kita harus benar-benar ketika kita di graduation nanti, lulusan misalkan nanti, kita percaya bahwa kita itu pastikan kita sudah dilatih bukan menjadi manusia yang self-center. Kita harus jadi manusia sosial, yang bisa hidup dengan orang lain, memperlakukan orang lain gimana cara kita ngomong, gimana cara kita bersikap dengan orang lain, itu yang harus kita pikirkan. Nah, ketika kita melakukan itu, percayalah di sana itu karakter kita dibentuk. Leadership kita, gimana caranya kita leadership, kita belajar untuk berorganisasi apa segala macam, itu dibentuk karena kita manusia sosial. Tren diri kita di area-area itu. Kita tidak akan menjadi besar. Ketika saya baru akhir-akhir ini aja ketika saya ada di dalam penggembalaan, saya baru bisa ngobrol di depan orang banyak. Kalau dulu saya mungkin kalau ngomong itu pletot-pletot, kalau bahasa Jawanya, ngomong enggak teratur bahasanya. Sekarang pun juga masih demikian, tapi sudah jauh lebih baik. Kita mengembangkan kemampuan kita ketika kita ada di dalam sana. Itu gesekan yang ada. Nah, tapi kondisi sosial seperti apa yang harus kita ada? Yang pertama itu yang harus kita tidak boleh melupakan latar belakang kita, pasti. Kita tidak minta kita lahir di keluarga apa, di keluarga status sosial keluarganya kita seperti apa. Kita nggak bisa memilih, oh saya mau di keluarganya Raffi Ahmad misalnya kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Tuhan tentukan kita itu posisinya ya benar-benar tidak ada kebetulan kamu ada di keluarga ini. Kita tidak melupakan latar belakang keluarga kita. Kita harus berdamai dulu dengan latar belakang keluarga kita. Apapun yang ada, kita harus berdamai dulu. Kalau kita sudah berdamai, kita melakukan ini, kita jadikan latar belakang itu, kita kehidupan di masa depan kita sebenarnya tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga kita. Kalau hari-hari ini misalkan ada yang ngomong, saya baca di, siapa bilang penjual cilok itu yang atau makanan bakso pentol tidak bisa menjadi sukses. Ada kok penjual cilok yang bisa jadi sukses.
latar belakangnya apa? Dia tukang becak. Yang dia lakukan mentrain dirinya. Itu kalau orang dunia ngomong. Di Samarinda itu pun ada. Orang yang dulu tukang bangunan akhirnya dia sukses jualan es krim, misalkan kayak gitu. Loh, itu orang kita anak AOG harus dipatok di dalam pikiran kita. Kita jangan sampai berpikir, memang orang tuaku kayak gini, latar belakangku kayak gini. Enggak, hidup kalian tidak pernah ditentukan dengan latar belakang kalian. Tapi ditentukan dengan apa kata Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kita belajar untuk ini. Setelah itu kita belajar untuk apa mentrain hidup kita? Belajar setia di dalam penggembalaan. Di Alkitab ngomong tentang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergesekan dengan di hal-hal dunia, contoh. Saya punya teman dulu itu orang luar pulau waktu kita sama-sama merantau di Surabaya. Terus habis itu ini geng motor kasarnya teman saya. Saya waktu itu malam-malam kita jam 11 ayo janjian ada taruhan balap liar, balap motor. Sudah. Kita balap motor, paling lihat balap motor persiapannya 15 menit. Selesai sudah. Langsung buyar di polisi datang. Cuman sekali itu aja, gitu. Habis itu mereka kalah, yang musuh kita kalah. Dia komplain, aku mau bongkar motormu. Oke, 1 baut. Waktu itu kita target 1 baut 50.000, kita ngomong gitu. Dia bongkar. Habis itu dia tetap enggak terima. Akhirnya teman saya ngomong, oke, gak apa-apa. Kita enggak boleh kalah. Yang penting cacat, kasarnya gitu. Ini dunia. Ketika kita kalah, babak belur gak apa-apa, tapi musuh harus cacat. Dia ngomong kayak gitu. Oke. Tapi berbeda ketika saya didapati di dalam Tuhan. Saya harus mengampuni orang tua saya. Pemimpin rohani saya ngomong, kok kamu harus mengampuni papamu. Sesusah apapun ketika saya keceplosan ngomong marah sama papa, dia ngomong, kamu harus ngampuni papamu. Hal yang berbeda yang dunia ajarkan. Gesekan kita alami. Gesekan tidak nyaman kita alami. Saya gak nyaman ketika saya harus mengampuni orang tua saya, tapi itu sama seperti yang Tuhan ngomong. Lebih enak kalau misalkan kumpul sama teman-teman saya. Gak apa-apa, ikut gasaan, yang penting mereka cacat. Itu lebih seolah-olah kalau dilihat, hebat ya gitu. Tapi itu tidak menyelamatkan hidup kita. Tren hidup kita harus melatih diri kita sendiri di dalam pergaulan yang benar, kebiasaan yang baik. Sehingga apa yang kita keluarkan itu, kebiasaan saya yang buruk, itu bisa diubahkan menjadi kebiasaan yang baik. Amin. Nah, yang keempat ngomong tentang kita tahu di akhir cerita itu adalah Goliat dikalahkan oleh Daud. Bukan Daud dikalahkan Goliat ya. Goliat dikalahkan oleh Daud. Amin. Kemenangan kecil sampai kemenangan yang besar. Kemenangan kecil ketika Daud belajar untuk menjaga 2-3 ekor kambing domba sampai akhirnya dia memenangkan suatu pertempuran yang besar. Di situ ada jutaan orang Israel yang enggak berani melawan satu orang namanya Goliat. Hanya satu orang, Daud, yang masih kecil, masih belia, pipinya kemerah-merahan, dan dia itu melawan dan menimbulkan patriotisme dari Israel. Ya, kita menyerang, dan dia akhirnya bisa menyerang, mengalahkan bangsa Filistin itu. Kita pertahankan kemenangan kecil kita hari ke hari. Daud, kalau kita belajar dari Daud itu bukan orang yang selalu berhasil 100%. Mungkin kalau kita lihat itu hitung-hitungan dia mungkin 50-50 lah antara gagal dan berhasil. Itu sama dengan kehidupan kita. Kalau ngomong tentang anak muda, ngomong tentang pornografi, ngomong tentang pergaulan yang enggak beres,
ada beberapa misalkan suka minum-minum, merokok apa. Itu sama seperti ketika Daud melihat Batsyeba dan dia jatuh dalam pornografi itu, bahkan dia membunuh suaminya. Berbanding terbalik dengan yang kontroversial, dengan dia juga ada berhasil memenangkan pertarungan melawan Goliat. Itu sama dengan kehidupan kita. Tantangannya anak muda, pornografi, ya tantangan. Hari-hari ini lebih gampang aksesnya, lebih gampang semuanya, lebih serba online. Gimana kita menjaga kekudusan kita di posisi dunia yang semakin tidak kudus, gimana? Gimana kita harus berkata, kalau kita lihat sekarang contoh politik, kita belajar untuk kita melihat setiap aktivis-aktivis yang mungkin dulu, oh ya aku integritasku gini. Bisakah kita nanti ketika sudah ada kuasa, ada duit, ada tata di kita tetap mempertahankan integritas kita untuk, enggak, aku tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita malah menjual Tuhan kita. Itu yang kita mulai dari apa? Kemenangan kecil. Kemenangan kecil. Sama seperti ketika saya ngomong, saya pun juga mengalami hal yang sama. Kalau hari-hari ini kalian sudah ngomong tentang kalian mendapat godaan pornografi, saya pun sama, hal yang sama. Saya pun juga tetap manusia yang sama seperti AOG yang ada 18 tahun yang lalu. Sama. Kalau ngomong tentang pergaulan yang buruk, saya pun juga ada. Kalau ada ngomong tentang aku harus berusaha di kuliah saya pun sama. Tapi apa yang menjadikan kita berbeda adalah ketika kita itu benar-benar bisa mempertahankan kemenangan kecil. Kemenangan kecil lagi, kemenangan kecil lagi, kemenangan kecil lagi. Sampai satu saat kita ada di kemenangan besar, kita enggak tahu dari AOG yang ada ini. Mungkin ada yang satu orang yang berdiri untuk menjadi nomor satunya Indonesia mungkin. Jadi satu presiden yang benar-benar presiden pertama Kristen. Yang dia benar-benar orang-orang yang dari kaum minoritas yang memimpin negeri ini bisa jadi. Apa yang enggak mungkin? Selama kita melakukan kronosnya kita sampai tunggu kairosnya Tuhan. Benar-benar kita belajar. Tetapi yang saya ngomong hari ini, jangan sampai dosa lama kita, apapun yang kita lakukan, mungkin kita sudah menang. Sebelumnya pasti ada kalah dong. Jangan sampai kekalahan kita itu mendikte kehidupan kita. Kalau kita sudah, Tuhan aku minta ampun Tuhan dengan dosaku, dosa ketidakkudusanku, pornografiku Tuhan. Mungkin sampai aku ini sudah terlibat hubungan seks di luar nikah. Aku minta ampun Tuhan. Jangan sampai itu mengintimidasi hidup kita. Karena tahu ketika Tuhan sudah menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Itu hukumnya paten. Jangan sampai iblis itu ngomong, ketika mungkin dari sini nanti ada yang servolution ya. Servolution kita hidup, ketika kita ada servolution kita, oh iya PAW, tiba-tiba ketika nyanyi WL-nya misalkan gitu, oh iya diingatkan dosa 10 tahun yang lalu misalkan kayak gitu. Oh kamu sudah berzina. Enggak, kita sudah diganti dengan manusia yang baru. Cuman bagaimana kita harus bertahan dari kemenangan kecil-kecil itu, kita tetap mempertahankan kemenangannya itu. Ada dua hal yang dalam hidup saya. Yang pertama, untuk mempertahankan kemenangan kecil itu adalah kita harus punya visi. Di Alkitab ngomong, kalau tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Visi, kalau saya seorang kontraktor, saya mengerjakan rumah, saya punya gambarnya dulu. Oh ya, blueprintnya rumah itu nanti bakalnya jadi kayak gini, saya mengejar ke situ. Sama seperti itu. Jangan biarkan iblis itu mendikte, mengintimidasi kita karena apa yang pernah kita lakukan dulu, karena apa latar belakang kita. Kita harus melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan mau, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saya, itu yang harus jadi visinya kita. Amin. Halo, amin. Anak AOG enggak boleh benar-benar patah semangat.
Orang depresi, orang yang yang gampang dijatuhkan adalah orang yang tidak, bukan orang yang kuat di dalam perjuangan. Kita harus kuat dalam perjuangan kita. Benar-benar nanti ketika kita sudah sampai di umur tertentu kita harus keluar. Kita itu yang menjadi ujian hidup kita. Kita ada di dalam Tuhan ataukah kita akan tersesat di dalam Tuhan. Tersesat, terkadang itu orang Kristen itu akan tersesatnya ya di lingkungannya sini sendiri kok. Tiba-tiba dia bingung antara aku harus pertahankan Tuhan atau aku ini karirku. Ini pertahankan Tuhan kah atau ini masa depanku. Itu yang kita menentukan. Jangan biarkan Tuhan kalian jual dengan segala sesuatu yang tipu daya iblis. Contoh apa? Pacaran yang gak kudus. Punya visi bahwa oh iya aku pacaranku harus kudus. Punya visi bahwa aku harus punya pasangan hidup yang seimbang nanti. Kapan waktunya? Nanti itu kan ada di 7 checklist dan apa kita ada di pelajaran yang lain. Tapi yang kita ngomong apa? Kita harus tentukan apa yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus bangun. Belajar untuk melihat visi itu. Belajar untuk kita menaruh mimpi yang besar. Lapangkan kemah kediamanmu. Benar-benar kita lapangkan, pancangkan patok kita. Jangan menghemat talinya. Itu yang harus kita bangun. Visi yang besar, visi yang dari Tuhan. Itu kita harus bangun. Amin. Yang kedua apa? Tempelkan visimu dengan visi gereja. Tempelkan visimu dengan visi gereja. Visi gereja kita apa? 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. 2030 ini kita akan bangun 300 gereja lokal yang kuat. Loh, kenapa kok kita harus tempelkan visi kita dengan visi gereja? Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Benar-benar kita akan dimultiply dengan ketika kita tahu, oh ya aku mau mengerjakan visi Tuhan. Dalam hidup saya, visi ini yang membuat saya bertahan dalam perusahaan saya. Sekarang itu saya merintis perusahaan sudah 11 tahun. Ini yang benar-benar yang belajar untuk, oh ya saya tetap on the track dengan Tuhan, ya ini. Ketika mungkin setiap kali ketika saya naik mobil dengan istri saya kalau sudah dapat berkat misalkan ditelepon orang, ada kesempatan untuk orang itu klien telepon, dia ngomong, dulu saya 11 tahun yang lalu, saya seolah-olah saya nggak bisa melihat itu seperti apa. Bisa nggak itu bisa menghidupi saya? Bisa nggak ini perusahaan ini bisa jalan? Kita nggak ada yang tahu. Awal-awal ketika saya merintis, pas perintisan gereja ini juga ada. Ini yang maksudnya ketika gereja merintis, kita juga sama merintis di sini. Ketika saya proyeknya enggak banyak waktu itu, ketika enggak ada proyek, yang saya lakukan apa? Saya kumpul kebetulan teman kongsi saya, satu istri saya, satu anggota CG. Juga jadi 3 orang, semua dari Surabaya, dari GMS Harvest. Kita ambil gitar, kalau enggak dapat proyek, kita ambil gitar, kita nyembah Tuhan. Bukankah itu yang harus kita cari? Benar-benar tempel dengan visi gereja. Ketika ada ngomong tentang 1000 gereja lokal yang kuat, 1000 gereja lokal yang kuat, ketika kita ngomong, Tuhan, aku punya visi ini Tuhan, aku mau nempel dengan visimu. 1000 gereja lokal yang kuat, kita mau ngomong 1000 gereja lokal yang kuat. 1000 gereja lokal yang kuat yang kita perlukan apa? Doa kita. Ketika kita berdoa, Tuhan aku mengerang buat jiwa-jiwa, aku mengerang buat pembangunan gereja ini, aku mengerang Tuhan. Itu perlu. Kita perlu apa? Ketika itu kita belajar untuk kita tahu hatinya Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita misalkan kita berdoa, percayalah
Kita nggak mungkin ketika kita berdoa, Tuhan aku berdoa, tapi hidup kita masih dalam ketidakkudusan. Ketika kita berdoa, itu yang menjagai kita untuk kita tetap ada bordernya Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan untuk jiwa-jiwa, kita itu sedang ngomong tentang Tuhan sedang membangun gambar diri kita yang sehat. Kita bebas dari intimidasi setan, kita bebas dari masa lalu kita. Tuhan sedang menyulam hidup kita dengan sesuatu yang lebih bagus, lebih indah, dan sesuai rencananya Tuhan. Itu kita doa, perlu daya, perlu ada tenaga kita untuk kita keluarkan. Ketika kita membangun 1000 gereja lokal, percayalah ketika tidak ada orang yang melayani, ketika tidak ada orang yang mengerjakan pekerjaan itu, percayalah kegerakan itu akan berhenti. Hari ini AOG, kalau misalkan saya dari AOG 18 tahun yang lalu, kita berharap, kita maksudnya orang-orang yang mungkin sudah jauh lebih tua, kasarnya kayak gitu, kita sedang melemparkan tongkat estafet itu dengan daya yang sama, kita lemparkan ke AOG yang sekarang untuk kita, yuk sama, pertahankan kekudusan kita, pertahankan gambar diri kita yang semakin hari semakin sehat. Amin. Itu yang kita sedang melemparkan tongkat estafet itu kepada AOG yang sekarang. Ini yang harus kita bangun. Ngomong tentang 1000 gereja lokal yang kuat, ngomong tentang itu pasti butuh duit, butuh dana. Gak ada ngomong tentang aku mau bangun gereja ini yang kita bangun sekarang ini. Karpetnya, kursinya, kita telepon suppliernya, nanti tak kasih ini ya, tak kasih doa aja ya. Gak ada, butuh uang untuk beli kursi ini. Oh nanti tak bantu ya cuci piring di rumahmu ya. Gak bisa, butuh dana. Percayalah dalam hidup saya ketika saya Tuhan itu sudah ketika kita tahu di detak jantungnya Tuhan sama mau mengerjakan ini. 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid itu ngomong tentang amanat agung Tuhan kok. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu bagian hidup kita. Itu sudah amanat agung Tuhan. Pesan wasiat terakhirnya Tuhan. Nah ini yang kita harus bangun. Ketika kita ngomong tentang dana, sebenarnya ketika kita mulai dari masa muda kita, oke, Tuhan, aku mau terlibat dalam 1000 gereja lokal yang kuat itu. Tuhan sedang mempersiapkan berkatnya, bukan berkatnya kalian. Berkatnya itu untuk diserahkan kepada kalian, untuk diteruskan untuk pembangunan gereja 1000 gereja lokal itu. Detik ketika perubahan saya, ketika saya nggak punya uang, saya kebetulan puji Tuhan gereja mempercayakan ketika saya membangun tempat ini. Detik ketika saya, Tuhan aku mau terlibat dalam pembangunan gereja lokal itu. Tiba-tiba proyek yang nggak masuk di akal tiba-tiba itu ada kok. Tiba-tiba itu kisah nyata. Bukan berarti ini saya nggak ngomong tentang Injil kemakmuran. Tapi pada dasarnya Tuhan Allah kita itu sedang ingin memberkati kita. Tuhan, kita bayangkan kita punya anak kecil, kita mau beri dia uang, kalau kita mampu kita kasih dia 1 miliar, tapi ketika anak kecil kita itu umurnya 10 tahun, kita tidak akan pernah kasih dia 10 miliar itu. Kita tidak akan pernah kasih uang 1 miliar itu. Tapi kita persiapkan orang ini punya kapasitas yang bagus. Tuhan itu sedang rindu untuk memberkati kehidupan kita. Nah, itu yang membedakan ketika kita visi kita tempelkan dengan visi gereja. Tuhan itu sedang ngomong, tetap ya, hati yang sama untuk membangun gereja, itu gak boleh pergi dari hidup kita. 1000 gereja lokal yang kuat, kita harus jadikan benar-benar satu. Saya waktu AOG seperti 18 tahun lalu, saya juga tidak punya uang yang banyak. Ada pembangunan benih penaburan, saya mungkin kasih waktu itu bisa jadi cuman 10.000 aja. Tapi yang saya pastikan bahwa di satu bata itu, Tuhan aku ikut dalam 1000 gereja lokal itu. Itu bukan masalah duitnya. Tapi Tuhan persiapkan hati saya untuk ketika sampai detik ini, kita tidak akan bisa mengeluarkan uang 100 juta.
kalau kita tidak pernah mengeluarkan uang 1 juta itu dulu. Kita nggak akan pernah mengeluarkan uang 100 ribu kalau kita tidak pernah mengeluarkan 10 ribu itu dari hidup kalian. Kita harus berdamai, kita harus benar dulu dalam hidup kita ini. Tempelkan visimu dengan 1000 gereja lokal yang kuat. Itu ngomong tentang benar-benar, yuk doa, daya, dana. Itu yang menjaga hidup kita untuk tetap. Kita tidak mungkin di Alkitab ngomong, dari mulut yang satu mengucapkan berkat, dari mulut yang lain mengucapkan kutuk. Ini yang menjaga hidup kita, border kita. Ketika kita punya visi, oh ya, 1000 gereja lokal yang kuat, 1 juta murid dalam hidup kita. Amin. Ngomong tentang 1 juta murid. 1 juta murid. Saya bersyukur ada 1 juta murid ini. Kenapa? Saya orang Malang, saya orang dari kota Malang, bukan saya orang Malang, saya orang Mujur. Tapi saya lahir dari kota Malang. Tapi keluarga saya semuanya di Malang. Keluarga besar saya di Malang. Tapi saya punya second home di sini. 1 juta murid ketika saya digembalakan di tempat ini. Ketika saya dilatih untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya belajar untuk tidak terima suap, tidak memberi suap, tidak korupsi. Kalau saya mau kerjaan itu banyak, kalau misalkan saya bisa kasih orang. Saya belajar untuk tidak itu. Saya belajar untuk menyejahterakan karyawan saya. Saya punya hati ketika satu karyawan saya, istrinya itu tidak punya merindukan keturunan, saya bisa berdoa untuk istrinya itu, saya dan istri saya berdoa dan akhirnya istrinya tukang saya itu melahirkan dan punya anak. Dari apa? Dari 1 juta murid itu, dari second home yang ada di sini. Itu keluarga. Amin. 1 juta murid itu ngomong tentang kita itu ketika kita belajar untuk mengasihi jiwa-jiwa, percayalah. Itu detak jantungnya Tuhan. Kita cuman apa yang kita lakukan? Kamu belajar giat supaya lingkungan sekitarmu, kamu tidak mencontek, supaya lingkungan sekitarmu itu juga melihat Tuhan. Ajak mereka untuk, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Saya lahir karena ada orang yang mengajak saya, setia mengajak saya untuk ikut CG. Tempelkan visimu itu ke sini. Kalau kamu punya visi yang besar, aku mau jadi nanti wali kotanya Samarinda, misalkan kayak gitu. Mimpi besar sampai situ, enggak apa-apa. Tapi kita harus dasari dengan kehidupan kita yang kuat sampai di posisi kita jadi wali kota. Banyak orang yang akan mengenal Tuhan. Itu kerinduan kita. Amin. Bangun hidup kita di atas itu. Ketika kita ngomong tentang 1 juta murid, 1 juta murid itu kalau di Musa, di Perjanjian Lama, itu ada ngomong tentang kepala 10 orang, kepala 100 orang, kepala 1000 orang. Benar-benar sama seperti kita. Next time di sini kita belajar untuk menjadi leadership. Saya dulu kalau suruh boro-boro ngomong di depan ini, saya tidak akan bisa berdiri di depan ini kalau saya tidak pernah menjadi CGL dulu, menggembalakan 10 orang dulu. 5 orang, 10 orang, jadi 20 orang. Itu belajar dari situ. Penting enggak? Ada satu cerita ketika satu full timer di Banjarmasin, dia wawancara dengan perusahaan. Siapa ngomong kalau kita ini pengalaman kita bersama Tuhan di CG, pengalaman kita bersama Tuhan di mana? Di gereja, itu tidak bisa menjadikan kita itu hebat di marketplace. Siapa bilang? Kalau kita ngomong S-Pro-nya kita ini, dia kalau misalkan orang-orangnya ini dikoordinasi, dia menjadi profesional, ini tidak kalah dengan event organizer yang ada di Samarinda. S-Pro-nya kita ini tertata semuanya, baik semua. Dia bisa lebih jago daripada event organizer yang ada di Samarinda. Dia singkat cerita, dia mengalami interview, terus dia tanya, kamu bisa apa?
dia belum punya pengalaman kerja, dia cuma cerita, saya worship leader. Wah, saya worship leader loh. Worship leader itu ngapain? Saya mimpin pujian, saya mau ngajak interaksi orang, ngomong, saya ngelihat mata ke mata. Dari situ dia mendapat kredit tentang leadership. Terus habis itu ngomong tentang CGL. Dia ngomong, terus kamu pengalaman apa lagi? CGL, saya CGL. CGL itu tidak kalah hebat seharusnya. Tidak kalah hebat dengan sales. Kalau CGL ngomong tentang kita ngomong follow up. Kalau dulu itu ngomong 1 kali 24 jam, jiwa baru akan kita follow up. Misalkan kayak gitu. Harusnya kita itu tidak kalah hebat dengan sales-sales yang ada di luaran. Jadilah besar di marketplace. Ini melatih kita. Melatih kita ketika kita melakukan itu, secara enggak langsung itu kita bisa gimana caranya memperlakukan orang. Gimana nanti kita itu memimpin orang. Itu dibangun dari hal yang sederhana. 1 juta murid itu. Amin. Mau jadi bagian di sana? Ketika ngomong tentang 1 juta murid itu, ketika kita, banyak hal. Ketika saya diangkat menjadi semakin, saya sekarang Tuhan percayakan saya untuk saya sebagai seorang coach. Coach itu ketika jadi coach itu saya bisa melihat banyak orang, mengetahui banyak hal. Konseling juga ada. Itu membuat wawasan itu semakin besar. Wawasan semakin besar. Di situ terkadang itu saya melihat ketika saya digembalakan dengan koaan, saya melihat gembala saya itu ada hikmat Tuhan yang berbeda dengan hikmat manusia ada. Satu saat saya beberapa kali ngomong tentang penggembalaan ini ya. Ketika kita 1 juta murid, kita bukan hanya memuridkan orang, tapi kita juga menjadi murid dari bagian gereja ini. Terkadang kita kita itu mendengarkan dari pribadi kita saat teduh kita. Tapi terkadang kita perlu mendengar dari sisi penggembalaan. Percayailah CG kalian di atas, CGL kalian. Karena ini pelajaran dari saya beberapa tahun lalu, percayailah itu. Karena tidak ada yang kebetulan ketika pemimpin ditaruh di atas kita. Saya pemimpin ditaruh di atas kita itu umurnya itu 7 tahun atau 5 tahun lebih muda dari saya. Tapi ketika saya marah dengan papa saya, dia Koko, enggak boleh ya Koko kayak gitu ya. Bayangkan anak lebih muda dari saya dan seorang wanita, dia ngomong Koko enggak boleh kayak gitu dan saya harus oke. Saya belajar untuk submit itu. Saya belajar untuk mempercayakan ketika ada sesuatu saya cerita dengan gembala saya. Nah, pengalaman saya ceritakan 2 pengalaman ini sebelum berakhir ya. Yang satu ketika saya ingin hal yang sepele itu adalah merintis kerjaan baru. Terus habis itu saya mau beli kendaraan operasional. Saya ngomong, ini beli kendaraan second aja. Sampai satu titik gembala saya ngomong kayak gini, nggak usah beli mobil baru aja ini. Duit dari mana ini? Coba pikirkan beli mobil baru. Akhirnya kita didoakan, singkat cerita saya lewat showroom, terus saya doakan setiap saya naik sepeda motor sama istri saya doakan, amin, percayalah, amin lah, amin gitu. Sampai 3 bulan berikutnya tiba-tiba enggak jelas berkatnya dari mana, ya jelas berkatnya dari Tuhan ya. Cuman enggak tahu dari mana proyeknya itu ada, tiba-tiba saya bisa beli cash mobil itu. Itu karena apa? Karena saya percayalah berkatnya, urapannya dari gembala kita juga bisa mengalir dalam kehidupan kita kok. Itu loh 1 juta murid ketika kita mau dimuridkan dan digembalakan di tempat ini. Ketika satu saat
cerita yang lain, saya orang tua lagi sakit di Malang, sudah dipanggilkan dengan orang manapun dari seberang, dari agama yang lain datang. Habis itu saya datangnya apa? Ya apa kok, aku mesti berangkat kah? Terus habis itu dia ngomong, ya berangkat aja, percaya Tuhan itu ada. Anak-anak saya titipkan dengan pembantu, terus habis itu kita didoakan, oke berangkat. Saya berangkat ke Malang waktu itu, terus kita doakan. Di situ ada pemimpin agama lain lagi sedang mendoakan. Tidak terjadi apa-apa. Orang tua ngomong, siapa kamu? Kamu bisa apa? Orang yang lebih suci, lebih hebat dari kamu aja tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kita punya apa? Kita cuma dengar suara gembala, pergi, Tuhanmu besar. Cuman gitu aja. Sampai satu titik kita doakan orang tua kita, hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa, dan hari yang ketiga kita bersama Tuhan, besok aku harus pulang. Kita ngomong gitu. Ya apa Tuhan, ini harus selesai hari ini. Kita doakan, dan detik itu di hal yang berbeda, kita satu keluarga bisa pegangan tangan, di situ ada pemulihan terjadi, hadirat Tuhan boleh dirasakan di tempat itu. Itu memori yang gak pernah saya lupakan. Karena apa? Saya menjadi murid. Amin. Hal yang ini penting. Ketika kita ngomong tentang from zero to hero, kita yang pertama memulai dari hal yang kecil. Yang kedua, setia dalam proses yang ada. Ketiga, melatih diri kita. Yang keempat, pertahankan kemenangan kita. Gimana? Visi kita harus jelas dan tempelkan visimu dengan visi gereja kita. Amin.